dan kependidikan. Saya ambil yang nomor 1. Jadi di toolkit ini, video call lah, kalau lihat gambarnya gampang kecil. nah, jadi di toolkit ini ada beberapa bagian Ibu, Bapak, ada nomor. Ini nomor. Jadi ada urutannya, ada nomor 1 sampai 57. Nomor ini harus dibaca. Dan ada judul. Judulnya ada 3 nih. Kalau yang nomor 1 ini guru profesional dan guru disiplin. Ini ada maksudnya, judulnya. Lalu ada mengapa, bagaimana, kegiatan, dan tips. Saat menggunakan toolkit ini, jangan langsung lari ke tips. Biasanya nih, kita itu akan otomatis melihat tipsnya aja. Hal bla 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 blanya di atasnya itu penting sekali untuk dibaca. Mengapanya itu perlu. Bagaimananya itu perlu kita pahami. Dan kegiatan apa itu perlu dipahami. Jadi, biasakan untuk membaca dari atas sampai bawah. Jangan langsung tipsnya. Karena jika langsung tips atau dari kegiatan dan tips, tidak menjawab mengapa itu dilakukan. Tujuannya nggak tahu. Kenapa sih harus dilakukan? Jadi hanya sekedar berkegiatan saja, hanya sekedar melakukan tapi tidak tahu, tidak bisa terintegrasi dalam dirinya mengapa hal itu harus dilakukan. Tidak tumbuh kesadaran kenapa harus dilakukan kegiatan itu. Jadi baca dari atas sampai bawah. Sama seperti kalau kita membaca undang-undang. Baca dari atas sampai bawah supaya kita tahu, bukan hanya lampirannya saja yang kita baca. Betul Ibu Bapak? Setuju? Jadi betul-betul dibaca dari atas karena ini penting sekali. Jadi nomor itu urutan dari nomor 1 sampai 57, lalu ada judul. Judul ini bisa membuat kita tahu, oh ini tentang apa sih? Gitu ya. Lalu mengapa? Alasannya kenapa sih? Kayak sekarang judulnya guru profesional dan guru disiplin. Mengapa sih kita harus menjadi guru profesional dan guru disiplin? Oh, ternyata itu adalah ciri-ciri profesionalitas guru, yaitu disiplin. Jika sudah disiplin, guru pasti menjadi contoh yang baik bagi anak, terutama anak usia dini. Lalu bagaimana dong saya harus menjadi guru yang harus menunjukkan perilaku yang taat pada aturan serta rutinitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Patuh pada aturan ini sangat penting. Ya, patuh pada aturan ini sangat penting. Ini menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jika kita sudah bisa memahami aturan dan taat pada aturan, dengan kita mengetahui kenapa aturan itu dibuat dan sadar untuk mematuhi aturan itu adalah salah satu ciri kita sudah berpikir tingkat tinggi. Nah, bagaimana? Oke, saya tahu nih, saya harus menunjukkan perilaku yang taat pada aturan. Tapi bagaimana caranya? Saya harus datang tepat waktu dan sapa anak-anak. Itu adalah bentuk kedisiplinan. Itu adalah bentuk kedisiplinan. Saya harus tepat waktu. Kalau saya terlambat, anak-anak sudah datang, apa yang terjadi? Wow, anak-anak akan meniru saya. Mereka akan terlambat, padahal saya nggak nyaman kalau anak-anak terlambat datang. Sama, anak-anak juga tidak akan nyaman jika gurunya datang terlambat. Lalu, guru menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika saya diminta oleh Ibu Rahma, misalnya sebagai kepala sekolah untuk mengumpulkan RPP, ya tepat waktu. Bentar ya Ibu, Bapak. Oke, guru menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. RPP dikumpulkan di awal, di setiap minggu misalnya, atau setiap bulan. RPPH dikumpulkan setiap hari, tepat waktu. Jadi nggak disimpan-simpan, kalau akreditasi saja kita mengerjakan dokumen itu. Itu salah satu kita mengungkap perilaku disiplin. Lalu guru memberikan contoh perilaku disiplin dengan memberikan contoh melalui cerita. Memberikan contoh perilaku disiplin dan memberikan contoh melalui cerita. Membaca cerita atau bercerita kepada anak tentang kedisiplinan itu bagus banget dampaknya. Melalui cerita itu bagus sekali dampaknya untuk mengenalkan karakter anak. Biarkan mereka sendiri yang menyimpulkan tentang moral ceritanya. Tidak perlu kita
menyebutkan pesan moral yang ada di cerita, tidak perlu, karena anak-anak itu sudah dianugerahi kecerdasan luar biasa dari Tuhan. Mereka bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita yang kita ajarkan kepada mereka, yang kita ceritakan kepada mereka. Lanjut tipsnya. Nah, tipsnya adalah konsisten. Kalau gurunya tidak konsisten disiplin, kadang tepat waktu, kadang terlambat, kadang ikut aturan, kadang tidak ikut aturan, anak akan bingung. Jadi kuncinya adalah konsistensi. Jika anak bertanya alasan dari sebuah konsistensi perilaku, guru perlu menjelaskan dengan bahasa yang diterima, lalu memberikan aturan dan prosedur di dalam dan di luar kelas. Ini ajak anak-anak untuk membuat kesepakatan tentang aturan dan prosedur serta konsekuensinya. Sepakati bersama anak PAUD dan SD itu sudah bisa membuat aturan dan kesepakatan kelas sendiri. Oke, jadi dibacanya begitu ya Ibu Bapak. Jadi dari nomor 1 judul, lalu mengapa, bagaimana, kegiatan, dan tipsnya harus betul-betul dipahami. Jangan langsung loncat ke tips atau jangan langsung loncat ke kegiatan, gitu ya. Lanjut contoh yang lain, ini guru profesional dan disiplin. Yang lain itu, nih misalnya saya langsung loncat nomor 4 ya. Nanti Ibu Bapak bisa baca yang nomor 2, 3. Guru menguasai materi. Tadi kita sudah bahas. Kenapa sih guru harus menguasai materi? Ibu Bapak tadi sudah paham mengapa guru harus menguasai materi. PR-nya adalah guru-gurunya sendiri. Apakah paham kenapa harus menguasai materi? Dibacalah pengapahnya. Nah, dibaca. Kenapa sih guru harus memiliki penguasaan terhadap materi? Oh, ternyata memang harus menguasai keseluruhan, matematika sederhana, sains sederhana, seni dan musik. Terus ini ya, sebagai guru PAUD itu kita mesti menguasai semuanya. Kita bisa menjadi ahli matematika, kita bisa menjadi ahli sains, kita menjadi seniman, juga kita menjadi ahli bahasa atau pendongeng. Dan harus dilakukan sejalan dengan usia dan karakteristik anak. Bagaimana caranya kita menguasai materi di sini sederhana? Ada menyusun kegiatan terkait kesabaran, matematika, sains, dan musik secara cermat dan kontekstual dekat dengan anak. Menyusun kegiatan dan menguasai materi tidak akan terjadi jika tidak belajar. Jika guru tidak belajar lebih dulu tentang keaksaraan, jika guru tidak belajar lebih dulu tentang matematika dasar, seperti apa di PAUD, jika guru tidak menguasai sains dasar, seni dan musik, nggak bisa menguasai matematika. Susah, sulit, hanya mengandalkan yang ada di pengalaman sehari-hari itu agak sulit. Padahal kita ingin menunjukkan sinap-sinap yang ada di Lalu menyediakan sumber belajar. Tadi Pak Devi sudah bilang nih bahwa betul kita harus menyediakan buku bacaan. Salah satunya ya, menyediakan sumber belajar terkait keaksaraan, matematika, sains, seni, dan musik. Sehingga buku-buku referensi kita memang harus lengkap ini. Jika sulit, boleh ke perpustakaan daerah, pasti lengkap bukunya, gitu, atau di internet juga banyak. Nah, kegiatannya apa? Menyediakan alat-alat peraga yang dapat memudahkan pemahaman anak. Tidak perlu beli yang mahal. Alat peraganya bisa menggunakan misal yang di pesisir pantai, itu kekayaan luar biasa yang sudah Allah berikan kepada rumah. Di pesisir pantai itu pasir ada, kerang-kerang ada, ikan ada langsung asli. Beda dengan atau di gunung, pohon-pohon banyak, biji-bijian beragam, binatang ada, lain dengan di kota yang kota besar yang mungkin agak susah untuk menemukan alat-alat peraga yang justru dibutuhkan oleh anak-anak PAUD gitu. Harus beli jadinya. Lalu mencari kegiatan yang menarik bagi anak. Jadi ide-ide kegiatan sekarang mudah sekali ditemukan di internet. Silahkan berselancar di internet atau berdiskusi dengan guru manapun gitu ya. Lalu tipsnya, kolaborasi dengan guru-guru PAUD dari sekolah atau gugus di wilayah. Ini penting sekali, kolaborasi ini. Dengan kita sharing ide,
sharing ide dari teman-teman di berbagai lembaga PAUD itu membantu memperkaya wawasan kita sebagai pendidik. Lalu mengikuti kegiatan lokal karya yang dapat mengembangkan pembelajaran. Kita diuntungkan dengan situasi pandemi ini. Begitu banyak webinar-webinar gratis yang untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik. Gitu. Jadi tugas Bapak Ibu nih yang ayo menyemangati dan memotivasi guru-guru di lembaga PAUD dan SD untuk terus mengikuti kegiatan webinar-webinar yang diadakan. Misalnya yang tadi ya kan harus paham anak nih. Saya kasih contoh yang judulnya kenali karakteristik anak PAUD. Kenapa kita harus kenal anak PAUD? Nah ini ada mengapalnya, silahkan dibaca. Lalu bagaimana sih kita mengenal karakteristik anak PAUD? Oh bisa dilakukan secara formal. Oh bisa ikut kursus ya. Oh bisa ikut webinar. Oh bisa penilaian dari teman-teman guru. Baca buku. Kalau perlu kuliah lagi. Lalu kegiatannya apa? Oh betul, kita harus belajar Mendikbud. Kita harus betul-betul belajar tentang karakteristik anak. Bisa belajar undang-undang yang sudah dibuat atau peraturan pemerintah yang sudah dibuat oleh pemerintah. Gitu. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan perkembangan anak. Ini harus wajib mengadakan seminar guru yang membahas tentang anak dan karakteristiknya serta cara menghadapi mereka. Lalu tipsnya yaitu ya. Selalu bersikap terbuka, memiliki rasa ingin tahu dan mau belajar sepanjang hayat. Lalu ini lakukan kerjasama dengan SD terdekat. Kenapa sih harus gitu untuk sebagai kesiapan sekolah? Salah satu program kesiapannya lakukan kerjasama dengan SD terdekat. Emang bisa? Boleh. Adaptasi. Kenapa? Karena adaptasi terhadap kebiasaan baru di SD bagi anak usia dini menjadi bagian yang relevan untuk dilakukan. Sehingga karakteristik budaya dan berbagai kompetensi diketahui oleh mereka. Bagaimana ya kunjungan ke SD terdekat gitu. Lalu kegiatannya bisa diskusi, bisa observasi. Ya. Tipsnya, ayo terbuka, menjadi pribadi yang terbuka, lihat kerjasama ini sebagai salah satu bagian kita dalam menstimulasi anak dan mempersiapkan anak untuk siap melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Oke. Yang ini adalah contoh kesiapan sarana dan prasarana. Sama, ada judul, ada mengapa, ada bagaimana, ada kegiatan, ada tips. Semuanya sama. Salah satunya adalah misalnya toilet. Tadi sudah disinggung juga ya tentang toilet. Toilet bersih adalah salah satu kebutuhan dasar. Makanya ini harus betul-betul dipahami. Kenapa sih toilet harus bersih? Bagaimana menjaga toilet itu bersih? Kegiatannya apa? Ternyata ini untuk toilet training. Kegiatan toilet training ini dapat sangat membantu kemandirian anak. Lalu akan berpengaruh terhadap pengendalian diri anak, kontrol emosi mereka. Ini toilet training penting. Makanya harus selalu dijaga kebersihan toilet. Tipsnya, kenalkan anak mengenai urutan penggunaan toilet serta fungsi dari peralatan toilet. Lalu alat permainan edukatif di luar kelas. Ini penting karena anak-anak usia dini ini sangat butuh bergerak. Jadi mereka butuh sekali stimulasi motorik. Jadi mengapa ini ada, tinggal dibaca. Lalu bagaimananya juga ada, kegiatannya apa, tipsnya seperti apa. Lalu nomor 25 nih ada judulnya sediakan mainan sesuai materi belajar. Kenapanya ada? Kenapa sih harus sesuai dengan materi belajar? Bagaimana sih merancang kegiatan main yang sesuai dengan materi belajar? Kegiatannya seperti apa? Tipsnya bagaimana? Ada juga di toolkit kesiapan sekolah. Lalu ada contoh kesiapan program kegiatan. Ada latihan kekuatan jari tangan. Untuk latihan motorik halus tentunya, mengapanya ada nih, bagaimana kegiatannya seperti apa, tipsnya apa. Di toolkit ini banyak contoh-contohnya, tapi bisa dikembangkan oleh ibu bapak guru di lapangan, gitu ya. Ini hanya sekedar contoh, jadi tidak perlu plek-plekan juga, tapi ini bisa
dirancang ulang, bisa dikembangkan, diperkaya lagi, terutama di program kegiatan ini sudah menjadi apa ya, sudah menjadi kekuatan dari ibu bapak guru. Latih kelincahan untuk melatih stamina, energi, lalu bagaimananya ada kegiatannya apa ini juga kegiatannya bisa bisa diperkaya lagi oleh ibu bapak guru di sekolah. Kenalkan konsep bilangan. Nah, kenalkan konsep-konsep ini, konsep-konsep dasar dasar literasi, dasar numerasi ini penting sekali. Jadi kita mungkin nggak salah memang menggunakan Kalistung, tapi apa aja dulu dan seperti apa caranya. Gitu. Di sini ada di toolkit ini ada contoh-contoh kegiatannya yang tentu saja bisa berlatih irama itu juga penting. Pada dasarnya anak-anak sangat suka dengan musik, berlatih irama ini penting juga untuk menyiapkan anak-anak siap belajar ke jenjang selanjutnya. Di sini ada mengapanya, bagaimana kegiatan dan tipsnya. Silahkan diperkaya oleh lembaga masing-masing. Oke, nah sekarang saya mau sharing best practice yang sudah dilakukan di sekolah saya. Bagaimana dengan program kesukapan sekolah di PAUD akhir dan SD awal? Kebetulan sekolah Gagas Ceria adalah ada PAUD-nya, memang sudah terintegrasi. Tapi di lingkungan kami, di sekitar kami juga banyak sekali sekolah-sekolah, ada TK, ada SD yang lain, ada SMP juga. Jadi memang di Bandung ini sekolah Gagas Ceria dikelilingi oleh sekolah-sekolah lain dari TK sampai SMA. Kan ada perguruan tinggi di belakang sekolah. Jadi betul-betul lingkungan sekolah. Anak-anak SD sedang bermain teka-teki, bermain mencari kata. Jadi memang di settingnya bermain. Mau ada buku cerita, buku pelajaran kita memang dari buku cerita. Jadi buku cerita kan banyak yang sudah sesuai dengan materi atau bahan ajar di sekolah SD ya. Kayak misalnya kalau kita mau menjelaskan tentang fotosintesis, kita juga bisa mencari buku cerita tentang fotosintesis atau tentang serangga. Jadi anak-anak disediakan buku cerita, lalu mereka mencari kata. Ini di pelajaran bahasa Indonesia sebetulnya kita integrasikan. Mereka mencari kata-kata yang terdapat di buku cerita itu. Jadi ini terintegrasi dalam satu tema. Jadi selain di bahasa Indonesia nanti kata-katanya disesuaikan, juga nanti mereka ada percobaan-percobaan yang sama dengan tema ini. Nah ini saya akan jelaskan dengan best practice sekolah Gagas Ceria. Persiapan ke SD itu biasanya di PAUD, di TK itu ada persiapan fisik pastinya. Karena nanti di SD mereka akan duduk lama, akan duduknya lebih lama daripada di TK, sehingga kita harus mempersiapkan fisik mereka dengan bagus. Mereka harus bisa menyimak, mereka harus bisa konsentrasi penuh pada beberapa mata pelajaran. Jam belajarnya juga cukup panjang, lebih panjang dari PAUD. Jadi fisik penting banget, apalagi kekuatan otot punggung. Persiapan fisik, sosial emosi, di mana nanti situasinya lebih formal di SD. Jadi kita mempersiapkan sosial emosi. Lalu karakteristik anak-anaknya juga memang secara perkembangan juga akan berbeda. Nah, bagaimana mereka bagaimana beradaptasi dengan tantangan di SD, bagaimana mereka menyesuaikan diri, bagaimana mereka mengatasi segala kesulitan yang ada di SD, atau bagaimana mereka berkomunikasi, itu yang kita siapkan. Kognitif, apa sih yang diperlukan, persiapan dasar apa, modal dasar apa yang diperlukan supaya mereka bisa menyerap materi-materi yang banyak, konsep-konsep yang lebih rumit, yang lebih abstrak di SD nanti. Persiapan dasar apa, konsep dasar apa yang perlu disiapkan di PAUD. Lalu ada bahasa, perkembangan bahasa apa yang memang perlu kita siapkan betul-betul di PAUD. Jadi memang persepsi auditori, persepsi visual, memori visual yang seperti itu, persiapan dasarnya itu, kemampuan dasarnya kita betul-betul siapkan di PAUD sehingga saat mereka di SD sudah siap mendengarkan dikte, mereka sudah siap menulis, belajar menulis teknis, belajar membaca teknis. Mudah-mudahan dengan persiapan fisik, sosial emosi, kognitif, dan bahasa di PAUD yang matang bisa membuat mereka siap belajar di SD. Lalu ada pengenalan SD lewat penelitian sederhana. Yang jadi pertanyaan, apakah anak TK bisa melakukan penelitian?
Bisa nggak Ibu Bapak? Bisa nggak sih? Mereka diberikan proyek untuk melakukan penelitian secara mandiri. Bisa kan? Bisa Bu. Bisa ya? Oke, bisa ya. Pelajaran saintifik Bu. Ya, betul. Jadi seperti juga di materi-materi lain, di tema-tema yang lain, di saat PAUD akhir, kami mengenalkan SD lewat penelitian sederhana. Biasanya kami di PKB itu membuat proyek yang dibuat secara berkelompok ke mereka. Dengan tema proyeknya adalah, aku ingin tahu SD. Seperti apa SD? Mereka harus mencari tahu sendiri tentang SD. Bisa saja ibu guru memberikan cerita atau menceritakan tentang SD atau menceritakan tentang kondisi SD. Tapi kalau mereka tidak mengalami sendiri, yang kita takutkan adalah tumbuh rasa was-was dalam diri mereka. Tumbuh rasa was-was, tumbuh rasa ketakutan bahwa atau kecemasan bahwa di SD ternyata seserius itu ya, di SD seberat itu ya, aku mampu atau enggak. Nah, kita menghindari itu sehingga kami di TKB mengadakan penelitian sederhana dan mereka sendiri secara berkelompok melakukan penelitian. Lalu ada persiapan keaksaraan dan matematika. Ini penting. Kita mengajarkan literasi dan numerasi, betul. Anak-anak TKB sebagian besar keluar dari TK kami sudah bisa membaca kata dasar sebetulnya atau kata utuh, karena kami sering sekali menenggelamkan mereka dalam huruf dan kata. Mungkin tidak mengajarkan secara teknis, tapi dengan mereka melihat bahwa jendela ada tulisannya jendela, seperti itu ya tulisan jendela bentuknya. Kita memberikan kepercayaan diri kepada mereka untuk menulis apapun dari karya mereka. Setelah mereka menggambar, silakan tuliskan cerita karyanya. Mereka tidak bisa boleh menulis pakai huruf apapun yang kalian suka. Awalnya seperti itu. Tiba-tiba mereka senang sendiri untuk bagaimana sih menulis, nanya sendiri bagaimana sih menulis kata matahari, bagaimana sih menulis kata apa gitu. Itu tumbuh dari pembiasaan dan percaya diri mereka untuk cinta pada huruf dan cinta pada angka. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap, sistematis melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Tidak ada paksaan sedikit pun. Dan memang kita ada cek kesiapan sekolah, cek kematangan. Nah, itu dilakukan oleh psikolog sekolah. Lalu, nah ini contohnya, ini adalah salah satu contoh presentasi persiapan masuk ke SD yang dibuat berdasarkan kegiatan persiapan yang dilakukan oleh PKB Sekolah Gagah Ceria. Kegiatannya diawali dengan tanya jawab wawasan anak tentang SD. Kami yakin bahwa anak-anak sudah mendapatkan sedikit wawasan tentang SD dari mamahnya, dari kakaknya yang di SD mungkin, atau dari saudara-saudaranya. Lalu kita tanya lagi, apa saja sih yang ingin anak-anak ketahui tentang SD? Ini proses diskusi, proses mencari informasi tentang SD untuk menjawab pertanyaan anak. Dan refleksi hasil temuan anak tentang SD. Selama proses mencari informasi ini, anak diajak mengunjungi SD. Ada yang tidak sekolah lagi di Gagah Ceria. Anak diminta untuk mengunjungi SD yang akan dia masuki. Misalnya, aku mau SD-nya dekat rumah. Oke, kamu kunjungi SD yang dekat rumah kamu. Misalnya di Gagah Ceria, yuk kunjungi SD Gagah Ceria. Gitu. Lalu kami jawab dengan guru-guru start dan anak SD, bertanya pada orang tua dan cari tahu di internet untuk melengkapi jawaban. Hasil eksplorasi anak diharapkan dapat menjadi jawaban anak untuk tahu banyak tentang SD sehingga mereka siap untuk masuk SD. Seperti ini Ibu Bapak. Nih, ternyata kata Devina nih, di SD itu di SD itu kata Mama harus bisa fokus. Harus kuat punggungnya biar bisa duduk tenang. Tangannya harus kuat biar nulisnya bagus. Kalau di SD kata Arsa temannya bisa banyak loh. Terus kalau di SD ya, makannya harus duduk, nggak boleh jalan-jalan. Menurut Kak Hilal belajarnya harus tenang, harus fokus. Iya, kalau SD nggak boleh ngobrol terus, harus dengerin ibu guru, nggak boleh pilih-pilih teman. Mungkin itu juga yang diberitahukan oleh ibu guru di TK atau mamahnya. Tapi dengan mereka melihat sendiri, mereka observasi sendiri, itu ya udah gitu, oke aku terima deh, emang nggak boleh pilih temen ya, memang nggak boleh ngobrol terus ternyata gitu ya. Itu ditemukan oleh mereka sendiri, bukan berdasarkan kata ibu guru, kata mama.
Lalu memang ada apa saja di sekolah dasar? Pasti pertanyaan ini ada di anak-anak. Begitu juga yang ada di benak Abi, Raffi, Raka, dan Aska. Ada apa saja di SD? Badan Korban Usia itu berapa Ini minggu? banyak tugas, kata Raffi. Pasti banyak PR. Kalau aku mah bisa main di lapangan basket, kata Aska, yang aku mah banyak belajar. Pikir, bisa belajar, Mas. Di SD, di mana? Di SD ada kantin nggak? Di mana kantinnya? Di SD bisa sering main nggak? Kayak di TK. Di mana tempat mainnya? Lalu siapa? Siapa gurunya? Gurunya galak nggak ya? Aduh, siapa aja sih teman-temannya? Itu ada pertanyaan-pertanyaan dari kenapa? Kenapa di SD gurunya cuma satu? Guru matpel atau guru wali? Kenapa di SD temennya banyak dalam satu kelas nggak cuma 15 misalnya, tapi ada banyak. Kenapa di SD duduknya ada yang di di SD lebih di kelas-kelas misalnya, nggak area sudut-sudut bermain misalnya kayak gitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan keluar dari. Terus kapan kita ke SD-nya? Gak sabar nih, kapan kita ke SD-nya? Setelah apa? Sekarang ke SD-nya? Atau kapan? Lalu bagaimana sih cara belajar di SD? Sama nggak kayak di TK? Jam berapa pulangnya? Ini pertanyaan yang sering diajukan anak-anak. Jam berapa pulangnya di SD? Gimana cara belajarnya? Sama nggak kayak di TK, bisa main? Masih bisa main nggak di SD? Lalu apa? Belajarnya apa aja? Apa aja mainan yang ada di SD? Ini pertanyaan-pertanyaan anak-anak. Nah, ini ada apa yang ingin anak-anak ketahui tentang SD? Tadi sudah jam berapa jam istirahatnya? Anak SD jam berapa sikat gigi? Sampai pertanyaan-pertanyaan itu diajukan gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk mencari tahu tentang informasi SD ini ditanyakan juga ke anak-anak. Dan anak-anak ternyata bisa menjawab. Tanya mama papa, datang ke SD, nanya langsung ke ibu gurunya, cari di internet, nanya langsung ke kakak di SD. Ini jawaban hasil dari penelitian mereka. Nah, ini waktu saat mereka sedang berkunjung ke SD, itu kakak SD lagi ngapain ya? Gitu. Tanya deh sama pak gurunya, kakak SD itu lagi ngapain? Kok bapak gurunya bawa handycam? Oh, pak gurunya jelasin nih ke anak-anak. Lagi ujian olahraga deh gitu ya, ujiannya praktek senam, jadi makanya bapak rekam gitu. Oh, harus begitu ya Lia. Oh, atur jarak dulu biar nggak tabrakan. Terus mereka, oh senam seperti itu, sama kayak di TK ternyata gitu ya, senam. Jadi mereka wawancara ke kakak-kakak SD. Kalau di SD boleh jajan sendiri, tapi yang dibeli makanan sehat. Tuh, kakak boleh ya jajan. Terus liatin display karya-karya di SD gitu, foto-foto. Tanya bagian staf tata usahanya gitu. Jadi mereka tahu ruangan mana yang boleh dimasuki, ruangan mana yang tidak boleh dimasuki. Misalnya mana area anak-anak, mana area guru dan staf. Gitu. Nah, ini contoh foto-fotonya ibu bapak. Di sini anak-anak sedang wawancara dengan kakak SD. Ya, ternyata mereka bisa menyimpulkan, kata Iza di SD ternyata tetap bisa main. Kalau naik tangga tetap di kiri, turun juga di kiri. Kelasnya sampai atas, kan? Karena di SD kami memang bertingkat sekolahnya. Aku bisa main sama kakak-kakak di SD nanti. Ada kakak kelas ternyata kan ya. Ada olahraga, ada ekskul juga, bisa main bola. Aku tahu gimana ujian di SD. Seru main di halaman SD. Jika saya yang mau tanya, jika mereka sudah bisa menjawab begini, kira-kira perasaan mereka sudah siap untuk masuk SD belum, Bu? Pak? Sudah siap belum? Semua mengangguk-angguk, Bu. Mereka sudah siap jadinya, tapi bukan kita yang ngasih tahu nggak? Mempersiapkan hati. Jadi walaupun tantangannya besar di SD nanti, saya siap. Karena saya sudah tahu. Saya sudah brainstorming. Saya sudah cari tahu sendiri. Jadi setelah rangkaian kegiatan dilakukan, anak-anak jadi tahu dan dapat menyimpulkan apa saja yang mereka peroleh mengenai sekolah dasar.
tanpa perlu kita kasih wejangan panjang lebar, tanpa perlu guru PAUD-nya memberikan nasihat panjang lebar atau menceritakan semua hal yang diketahui oleh ibu guru tersebut kepada anak-anak ini. Mereka bisa tahu kok kalau di SD juga masih bisa main. Oh, banyak PR, tapi bisa tetap semangat kayak gitu ya. Ibu gurunya satu, jadi anak-anak harus mau dengerin. Di SD kelasnya banyak, kalau belajar jadi nggak bosan bisa pindah-pindah. Di SD ternyata masih bisa main cat gitu. Itu ya kenapa tadi ya di SD juga kegiatannya harus menyenangkan. Kita manage kegiatan ini tetap menyenangkan buat anak-anak supaya mereka nggak stres waktu belajar di sekolah. Oke, nah bagaimana sih kegiatan SD awal? Tadi dari sisi PAUD-nya, sekarang ya coba buka dari kegiatan di SD-nya. Di SD kami ada satu level itu ada 2 kelas dengan 27 anak di dalam satu kelasnya. Di SD kelas 1 sampai 3 biasanya guru-guru SD itu akan rajin berkunjung ke TK. Begitu juga guru TK-nya akan rajin observasi di SD. Di awal tahun pembelajaran kita akan berkumpul biasanya guru SD kelas awal dengan guru TKB untuk bertukar informasi data anak. Jadi atau misalnya ada data dari sekolah lain, kita juga menelpon pihak sekolah yang dulunya anak itu bersekolah di TK-nya. Kita telepon, kita minta ibu orang tuanya untuk memberikan telepon gurunya. Lalu biasanya gurunya akan berkomunikasi dengan pihak sekolah di TK-nya. Jadi data anak ini memang supaya guru SD-nya tahu karakteristik anak yang akan diajarnya, terutama di kelas awal 1, 2, 3 itu anak memang masih peralihan dan masih anak usia dini ya.